Pada tahun 1928, seorang petinju kelas berat ringan bernama James Jimmy Braddock sedang menikmati puncak kejayaan dalam hidupnya. Dari total 49 pertandingan, ia berhasil memenangkan 34 diantaranya dan hanya menelan 6 kekalahan tanpa pernah KO. Rekor luar biasa itu membuat namanya melambung begitu tinggi, hingga ia dikenal sebagai salah satu petinju paling berbakat asal New Jersey. Dalam satu malam pertandingan saja, James bisa membawa pulang bayaran sebesar $8.000. You've been getting stronger with every fight I've been seeing. And you have never been knocked out. You're in line. That's all I'm saying, Jimmy. Oh, I could kill you. Daddy, did we win? Yeah, we won. Namun di balik ketenaran dan penghasilannya yang fantastis itu, James bukanlah pria yang terlena oleh kemewahan. Ia memilih menginvestasikan penghasilannya ke berbagai perusahaan sambil membangun kehidupan yang sederhana namun bahagia bersama sang istri, Mai, dan ketiga anak mereka. Saat itu, semuanya terasa begitu sempurna. I'm so proud of you. Introducing two-time state James J. Braddock. Namun, hidup memang seringkali berubah tanpa memberi peringatan. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1933, Amerika dihantam krisis ekonomi terbesar dalam sejarahnya. Bursa saham anjlok, ribuan perusahaan gulung tikar, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan hanya dalam waktu singkat. James pun ikut merasakan dampaknya. Seluruh investasi yang selama ini ia kumpulkan lenyap begitu saja. Di saat yang sama, karier tinjunya juga terus meredup karena selama 4 tahun terakhir, ia berkali-kali menelan kekalahan akibat cedera kronis pada tangan kanannya. Mereka pun kini terpaksa tinggal di sebuah ruang bawah tanah yang sempit, lembab, dan tak bermatahari. Hampir setiap hari, surat tagihan listrik dan gas terus berdatangan, memenuhi depan pintu rumah mereka. Kehidupan mereka begitu morat-marit. Bahkan kita bisa melihat Mai menambahkan air keran ke dalam botol susu yang hampir kosong, agar isinya tampak lebih banyak. Mai terpaksa melakukan itu agar anak-anak mengira semuanya masih baik-baik saja. Sementara itu, James setiap pagi buta pergi ke dermaga dengan harapan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh angkut. Namun sistem di sana mengharuskan para pekerja dipilih langsung oleh seorang mandor setiap hari. Only 9. Dan di hari itu, James tidak terpilih. Hari itu, James kembali pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, ia mendapat kabar bahwa putra sulungnya telah nekat mencuri sepotong sosis karena sudah lama gak makan daging. Meski hati James hancur melihat keadaan itu, James tetap menggandeng putranya kembali menemui pedagang tersebut, lalu mengembalikan sosis sembari meminta maaf. Tak lama kemudian, James memberitahu May bahwa ia baru saja mendapat tawaran untuk kembali naik ring malam itu. Lawannya hanyalah seorang petinju pemula, dan bayaran yang akan ia terima hanya $50, menang ataupun kalah. Malam harinya, di belakang panggung, James bersama Joe, yang juga merupakan sahabat sekaligus manajernya, bersiap menghadapi pertandingan. Namun saat itu, Joe baru menyadari bahwa cedera di tangan kanan James ternyata belum benar-benar sembuh. Melihat kondisi berisiko itu, Joe langsung meminta James membatalkan pertandingannya malam ini. Namun James bersikeras untuk terus melanjutkan, supaya bisa membawa pulang sosis buat anaknya. No, it's not. What the hell? You don't tell me? What the hell kind of crap is that? I owe everybody money. I got it. Thanks. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Yes! Feldman ducks a haymaker, but Hingga akhirnya, James melepaskan satu pukulan keras ke arah kepala lawannya. Tetapi di saat yang bersamaan, rasa sakit kembali menjalar hebat di tangan kanannya. Cedera lama itu kembali kambuh.
Ease. You saw that, huh? You gonna use the left? Memasuki ronde terakhir, James tak lagi mampu mengandalkan tangan kanannya. Ia terpaksa bertarung menggunakan tangan kiri yang kekuatannya jauh di bawah tangan dominannya. Karena kesulitan menyerang, James lebih sering memeluk lawannya untuk mengulur waktu. Namun, bagi para penonton, pertandingan seperti itu jauh dari kata menarik. Tidak ada pukulan yang benar-benar mematikan. Tidak ada KO yang mereka nantikan. Sorakan yang dulu selalu menyebut nama James, kini berubah menjadi ejekan. Usai pertandingan, Joe dipanggil menghadap ketua komisi tinju. Dengan nada kesal, pria itu menyalahkan penampilan James yang dianggap mengecewakan para penonton. Menurutnya, pertandingan tadi hanya membuat penjualan tiket semakin merosot. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung mencabut izin bertanding milik James. Sesampainya kabar keputusan itu ke telinga James, James segera mengejar ketua komisi sembari menjelaskan bahwa tangannya patah. Makanya pertandingan tadi nggak optimal. Dan juga setidaknya uang $50 yang telah dijanjikan tetap diberikan. Namun semua permohonan itu sama sekali tak digubris. Ketua komisi tetap pergi, meninggalkan James tanpa memberi sepeser pun. I didn't always lose. I won't always lose again. Fight. Go home to me and the kids, Jim. Go home with what? Go home with what? A broken hand from Mount Vernon? Sesampainya di rumah, James hanya bisa mengatakan dengan wajah penuh kelelahan bahwa ia tidak membawa apapun malam ini. Lebih dari itu, karier tinjunya kini benar-benar telah berakhir. Mendengar kabar tersebut, May sama sekali tidak marah karena James pulang tanpa uang. Perhatian pertamanya justru tertuju pada tangan suaminya yang kembali patah ketiga kalinya. Namun demikian, saat itu May gak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia khawatir karena James tak dapat bekerja, otomatis mereka gak bakal bisa memberi makan anak-anak dan juga membayar tagihan listrik dan utang yang telah menumpuk di toko-toko. Jimmy, if you can't work, we're not gonna be able to pay the electric or the heat. We're out of credit at the grocery. May, I can still work. Jimmy, you can't work. Your hand's broken. Namun James berhasil menenangkan May untuk sementara dengan bilang bahwa mereka masih bisa mendapatkan makanan dengan mengantri roti gratis. Akan tetapi mengingat tagihan rumah yang terus menumpuk, membuat James tak punya pilihan selain tetap bekerja. Malam itu, James mengambil semir sepatu lalu mengoleskan ke perban agar cederanya tidak terlalu mencolok saat mencari pekerjaan di pelabuhan. Melihat semua pengorbanan yang dilakukan suaminya demi mempertahankan keluarga ini, hati May begitu iba, sekaligus bangga kepada pria yang tak pernah berhenti berjuang menafkahi keluarga ini, meski hidup terus menjatuhkannya. Keesokan harinya, James kembali mendatangi pelabuhan sejak pagi buta. Seperti biasa, puluhan pria sudah berbaris berharap ditunjuk. Dan syukurlah, kali ini James termasuk salah satunya. Namun keberuntungan itu tak berlangsung lama. Saat mengangkut karung-karung yang berat, regu James mulai tertinggal karena tangan kanannya masih terasa sangat sakit. Akibatnya, mandor langsung memarahinya di depan para pekerja lain. Dua bulan pun berlalu. Keadaan keluarga James Braddock bukannya membaik, justru semakin terpuruk. Bahkan hari itu petugas PLN telah datang untuk memutus aliran listrik karena tagihannya telah menunggak selama 4 bulan. Agar listrik bisa dinyalakan kembali, James harus membayar $44. Sayangnya, saat itu ia hanya memiliki $6 doang. Maklum saja, sejak bekerja sebagai buruh pelabuhan, upah yang ia terima hanyalah $1 per harinya. We ain't got nothing. Nothing left to sell. I'm all prayed out. Tanpa aliran listrik, pemanas ruangan otomatis ikut padam. Di tengah musim dingin yang menusuk, May terpaksa mencabut beberapa papan kayu dari pagar reklaim kota untuk dijadikan kayu bakar agar anak-anaknya tidak kedinginan. Namun sayangnya, api kecil itu tak mencukupi memanas seluruh ruangan, sehingga salah satu anak mereka mulai mengalami demam tinggi. Mau berobat pun harus gimana karena gak ada uang. Di depan anak-anaknya,
Mai selalu berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun ketika tak ada seorang pun yang melihat, ia sering keluar rumah hanya untuk menangis sendirian. Sore harinya, James kembali pulang dari pelabuhan di hari itu dan tidak mendapat pekerjaan sama sekali. Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu sunyi karena anak-anaknya tidak ada. Dengan panik, ia bertanya kepada Mai, dan Mai ternyata telah menitipkan anak-anak mereka ke rumah bibinya agar mendapatkan kehangatan. Mendengar hal tersebut, James langsung naik pitam karena Mai nggak musyawarah dulu dengannya. Lebih dari itu, rupanya James telah berjanji pada anak-anak bahwa keluarga mereka takkan tercerai-berai apapun yang terjadi. Can't stay together. That means we lost. That means we're giving up. I am not giving up. I am trying to protect our They children. don't make decisions about our children without me. Jim, you didn't see. You weren't here. Perdebatan pun tak dapat dihindari hingga endingnya James keluar rumah tanpa mengatakan sepatah kata. Where you going, Jimmy? Rupanya, ia pergi ke posko darurat untuk berhutang. Sayangnya uang yang didapat dari sana belum cukup untuk membayar tagihan. Ia kemudian menuju dermaga, menaiki kapal feri, lalu menyeberangi sungai Hudson menuju New York, yang tujuannya adalah gedung Madison Square Garden, tempat di mana dulu namanya pernah dielu-elukan sebagai petinju hebat. Di sana berkumpul banyak tokoh penting dunia tinju, mulai dari Joe, sahabat sekaligus manajernya, para promotor, hingga ketua komisi tinju yang dulu mencabut izin bertandingnya. Dengan suara yang bergetar, James menceritakan keadaan keluarganya. Ia bercerita tentang listrik rumah yang diputus, tentang anak-anaknya yang mulai jatuh sakit, dan ia perlu uang $18 lagi aja untuk menghidupkan lampu. Intinya, James meminta sedikit belas kasihan mereka untuk menyumbang seikhlasnya. You know me well enough to know if I had anywhere else to go, I wouldn't be here. If you could help me through this time, I sure would be grateful. Ruangan itu seketika menjadi hening hingga beberapa orang tergerak untuk membantu. Good luck. Namun, ada pula yang memilih diam, seolah penderitaan James bukan urusan mereka. Joe yang menyaksikan semua itu tak sanggup menahan rasa iba. Ia menjadi orang yang memberikan bantuan paling besar. Hingga akhirnya, recehan itu terkumpul dan cukup. James hampir tak mampu menahan air matanya karena malu. Namun, sebagai seorang ayah, James rela melawan egonya. What the hell do you have to be sorry about? Tak lama setelah itu, aliran listrik kembali menyala. Anak-anak kembali dijemput dan terpancar jelas kebahagiaan dari wajah mereka. Good. On his way up. Keesokan harinya, Joe datang menemui James sembari membawa kabar gembira, yang dimana salah seorang petinju batal bertanding secara mendadak dan panitia sedang mencari pengganti hanya untuk 1 malam. Joe pun berhasil melobi kesempatan itu untuk James. Lawan yang akan ia hadapi adalah Con Griffin, seorang petinju kelas ringan yang saat itu menduduki peringkat 1 dunia dan dikenal berbahaya. Meski begitu, sedikit pun James tidak gentar. Bayarannya memang hanya $250. Tetapi bagi James, jumlah itu sudah terasa seperti sebuah keajaiban. Malam harinya, James tampak bersemangat melakukan pemanasan di ruang ganti. Di kepalanya dipenuhi wajah anak-anaknya yang sebentar lagi akan bisa kembali menikmati makanan yang layak. Namun, di tengah pemanasan itu, Joe tiba-tiba mendengar suara perut James yang berbunyi keras. What the hell was that? Barulah ia sadar, James ternyata belum makan sejak pagi. How the hell are you supposed to fight on an empty stomach? Tak lama kemudian, pertandingan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Hampir semua orang menjagokan Con Griffin. Bagaimanapun juga, Griffin adalah petinju elit dunia yang belum pernah sekalipun kalah KO dalam puluhan pertandingannya. Sementara James hanyalah mantan petinju yang dianggap sudah tamat riwayatnya.
2 jabs. Look sensational. With the right. Real quick. Pop, pop. That's 2 rounds more. Pop, bang. Stick with it. Stick with it. Namun di luar dugaan semua orang, James justru tampil luar biasa. Dengan semangat yang seolah lahir dari penderitaan selama bertahun-tahun, ia terus menekan Griffin tanpa rasa takut. Hingga akhirnya, James Braddock berhasil menjatuhkan Count Griffin dan memenangkan pertandingan pada ronde ketiga. Seluruh arena seketika dibuat bergemuruh. Tak ada seorang pun yang menyangka mantan petinju yang dilupakan itu mampu mengalahkan salah satu petinju terbaik. Bahkan Joe sendiri sampai tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Where the hell did that come from? Luck. Oh, doing that, I'll take it. You had the left. The left, but you were bouncy. Sesampainya di rumah, I won. ya, anak-anak begitu senang mendengarnya. Malam itu, meja makan keluarga Braddock kembali diisi sepotong daging. Keesokan paginya, James kembali mendatangi pelabuhan. Berbeda dengan biasanya, kali ini pengawas langsung memilihnya, yang rupanya kemenangan semalam membuat semua orang mulai kembali respect padanya. Didn't think I'd be seeing you back here. I came up at the last minute, you know. It's one fight. Lalu sore harinya, James segera menceritakan kabar baik lainnya yang dimana Joe baru saja memberitahu bahwa ketua komisi tinju bersedia memberikan kesempatan bertanding lagi. Bahkan, Joe menyerahkan uang sebesar $175 agar James bisa berhenti sementara dari pekerjaannya di pelabuhan dan fokus memulihkan kondisi tubuh serta kembali berlatih. Namun kabar yang membuat James bersemangat itu justru membuat May diliputi kecemasan. Baginya, setiap kali James naik ke atas ring, selalu ada kemungkinan ia kembali mengalami cedera. Dan jika itu terjadi, mereka akan kembali kehilangan satu-satunya orang yang mampu mencari nafkah. James memahami kekhawatiran istrinya. Namun, ia juga tahu bahwa pekerjaan di pelabuhan tidak pernah menjamin apapun. Hari ini, ia bisa bekerja. Besok, belum tentu namanya dipanggil. Upah yang diterimanya pun bahkan sangat-sangat kecil. Menurut James, bertinju adalah satu-satunya kesempatan yang masih tersisa. Percakapan itu membuat May semakin yakin bahwa Joe hanya ingin memanfaatkan suaminya demi mendapatkan keuntungan. Dengan perasaan kesal, ia langsung mendatangi apartemen Joe. Joe, open the door. Oh, Jesus. You are not gonna make my husband your punching bag all over again. I will not let you. Namun begitu pintu terbuka, semua prasangka buruk itu seketika sirna dikarenakan apartemen Joe yang dulu mewah, kini hampir kosong. Sebagian besar perabotan telah dijual, bahkan perhiasan milik istrinya pun sudah lama dilepas demi bertahan hidup di tengah krisis ekonomi. Joe mengakui bahwa 2 hari sebelumnya, ia kembali menjual sisa barang berharganya untuk membiayai persiapan latihan James. Satu-satunya yang masih ia pertahankan hanyalah pakaian rapi dan mobilnya. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan citra, agar para promotor dan petinggi dunia tinju tetap memandangnya sebagai seorang manajer yang layak diajak bekerja sama. Sebab tanpa citra itu, ia tak akan pernah bisa memperjuangkan kesempatan bertanding untuk James. Saat itulah May akhirnya menyadari, Joe bukan sedang memanfaatkan suaminya. Ia sendiri justru sedang mempertaruhkan hampir seluruh hidupnya demi mengembalikan karier sahabatnya yang telah lama terpuruk. Setelah itu, Joe kembali menemui ketua komisi tinju untuk memperjuangkan satu kesempatan lagi bagi James. Dengan penuh keyakinan, Joe menjelaskan bahwa kembalinya James ke atas ring bukan hanya menguntungkan James seorang, tetapi juga menguntungkan ketua komisi itu sendiri. Menurut Joe, nama James sedang kembali diperbincangkan setelah kemenangan sensasionalnya atas Count Griffin. Alhasil, jika James kembali bertanding, penonton akan datang berbondong-bondong untuk membeli tiket. Bagaimanapun juga, dunia tinju adalah sebuah bisnis. And come on, don't be foolish. We both know the name of this game. Perdebatan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya, Joe berhasil meyakinkan ketua komisi
dan James resmi mendapatkan satu pertandingan lagi. Dengan wajah penuh semangat, Joe langsung menemui James yang saat itu sedang berlatih sembari membawa kabar baik yang dimana lawan berikutnya adalah petinju kelas berat peringkat 3 dunia. Joe lalu berkata bahwa jika James mampu memenangkan pertandingan ini, ia yakin akan jauh lebih mudah melobi pertandingan-pertandingan besar berikutnya. Artinya, kesempatan untuk benar-benar mengubah kehidupan keluarganya semakin terkangkang lebar. Mendengar itu, James pun berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya. Memasuki tahun 1934, semuanya akhirnya siap. Sebelum berangkat menuju arena, James meminta restu kepada nyonya. Meski rasa cemas masih terlihat jelas di wajahnya, namun May tetap merestuinya. Tak lama kemudian pertandingan melawan Henry Lewis pun dimulai. Yeah, he's fast. Oh man, he's too slow. He can't keep up with you. You gotta use your speed. Keep that jab in his face and keep This that. bastard, the slower he's gonna get. No one's giving an inch. Don't give him any room. Di luar dugaan banyak orang, James justru tampil sangat dominan dan memenangkan pertandingan dengan penampilan yang begitu meyakinkan. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1935, James kembali naik ring. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Kali ini lawannya jauh lebih mengerikan. Ia menghadapi petinju kelas berat peringkat 2 dunia yang dijuluki The Wall karena daya tahannya yang luar biasa. Memasuki ronde ke-10, James terus dihujani pukulan bertubi-tubi hingga salah satu tulang rusuknya patah. Di sela waktu istirahat 1 menit, Joe menyusun sebuah siasat dengan melarang James duduk supaya terlihat masih gagah. Padahal kenyataannya, pandangan James sudah mulai berkunang-kunang. Trik sederhana itu ternyata berhasil. Lawan James mulai ragu dan tak habis pikir bagaimana seorang James yang udah tua masih sanggup berdiri setegar itu. Why is he sitting down? You're stronger than this guy. Don't back up. Don't back off. Ronde berikutnya pun dimulai. Tak lama kemudian, James kembali menerima satu pukulan keras yang membuat tubuhnya limbung. Sesaat, ia hampir menyerah, namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, terbayang wajah May dan wajah ketiga anaknya hingga ngebuat James kembali bangkit. Semangatnya yang tak kunjung padam, akhirnya membuat lawannya mulai kehilangan kepercayaan diri. Pukulan-pukulan terbaiknya ternyata belum mampu menjatuhkan James. Momentum itu pun berhasil dimanfaatkan sedikit demi sedikit, hingga James membalikkan keadaan, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan tersebut membuat James Braddock Bulldog kini resmi menjadi penantang juara dunia kelas berat. Tak lama setelah pertandingan usai, manajer sang juara dunia langsung menemui petinjunya. Pria itu adalah Max Baer, petinju kelas berat nomor 1 dunia yang terkenal sangat ganas di atas ring. Saat diberitahu bahwa penantang berikutnya adalah James Braddock, Max hanya tersenyum sinis. Menurutnya, James bukan lawan yang sepadan. Bahkan ia menyuruh manajernya mencari lawan lain yang lebih layak. I'm not gonna fight Jimmy Braddock. He's a chump. To bring me somebody who can fight back. Beberapa hari kemudian, James menghadiri sesi wawancara bersama para wartawan olahraga. Mereka menanyakan bagaimana perasaannya menjelang pertarungan terbesar dalam hidupnya. Namun, para wartawan rupanya tak hanya mengejar James. Mereka juga mempertanyakan May. Dengan nada yang tajam, mereka bertanya bagaimana perasaannya melihat sang suami akan menghadapi Max Baer, seorang petinju yang dikenal memiliki pukulan begitu mematikan hingga beberapa lawannya meninggal dunia setelah bertanding dengannya. Mendengar fakta itu, wajah May langsung berubah. Selama ini ia tidak pernah tahu seberapa mengerikannya sosok yang akan dihadapi suaminya. How do you feel about the fact that Max Baer's killed 2 men in the ring? She's scared for Max Baer's who she's scared for, Mr. Lewis. Beberapa hari kemudian, James dan Joe dipanggil ke kantor ketua komisi tinju. Di sana mereka diperlihatkan rekaman pertandingan-pertandingan Max Baer
yang hampir semua lawannya berhasil ia kalahkan hanya dalam 1 atau 2 ronde aja. Setiap pukulannya terasa seperti hantaman palu. Ketua komisi sebenarnya bukan ingin menakut-nakuti James. Ia hanya ingin memastikan bahwa James benar-benar memahami risiko yang akan ia hadapi. James paham betul risiko yang sedang menantinya. Namun jika kesempatan ini dilepaskan, keluarganya bisa kembali hidup dalam kelaparan seperti dulu. Editorial says this fight is good as murder. But if I'm going to promote this fight, I'm not getting hung out to dry if something happens to you. And my attorney, Mr. Mills, will witness that I've done everything in my power. Malam harinya, James bersama May menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh Ketua Komisi Tinju. Kisah kebangkitan James pada saat itu mulai menyebar ke seluruh negeri. Media pun memberinya julukan yang kemudian melekat sepanjang hidupnya, yaitu Cinderella Man. Julukan Cinderella sendiri merujuk pada kisah Cinderella, seseorang yang awalnya hidup dalam keadaan rendah dan kemudian mengalami perubahan nasib yang luar biasa. Cinderella Man. Yeah. It's kind of girly. Yeah, kinda, yeah. Meski berada di restoran mewah, kebiasaan hidup susah rupanya belum benar-benar hilang dari diri mereka. Diam-diam, James dan May menyimpan sebagian makanan ke dalam saku untuk dibawa pulang. Beberapa saat kemudian, pintu restoran kembali terbuka lalu masuklah seorang pria bertubuh besar dengan tatapan tajam. Dialah Max Baer. Tak lama berselang, seorang pelayan menghampiri meja James sambil menyampaikan pesan dari Max. Selamat tinggal, Cinderella Man. Bahagiakan istrimu di hari-hari terakhirnya sebelum ia menjadi janda. Mendengar ucapan itu, James langsung berdiri dari kursinya lalu berjalan menghampiri meja Max. Dengan senyum penuh kesombongan, Max berkata bahwa ia akan memberi James kesempatan bertahan sampai ronde ketiga agar kekalahannya nanti tidak terlihat terlalu memalukan. I'm asking you sincerely not to take this fight. People die in fairy tales all the time. Very successful life of both of us. Saat James berbalik meninggalkan meja, Max kembali melontarkan ucapan bahwa setelah James mati di atas ring nanti, dialah yang akan menikahi May. Ucapan itu membuat Joe dan May langsung naik pitam. Namun, perkataan Max ternyata terus terngiang di kepala May. Bahkan ketika melihat James bercanda dan bermain tinju-tinjuan kecil bersama anak-anak di rumah, begini reaksi May. No boxing in the house. All right? No boxing, period. Because you're not going to have your skull smashed in too. Do you understand me? Di luar rumah, May akhirnya mengutarakan isi hatinya. Ia memohon agar James membatalkan pertarungan tersebut. May berkata bahwa ia rela kembali hidup miskin. Ia rela makan seadanya. Bahkan, ia rela melewati masa-masa sulit seperti dulu. Asalkan anak-anak mereka tidak kehilangan seorang ayah. James mengakui semua yang dikatakan istrinya benar. Namun, baginya, pertarungan melawan Max Baer adalah harapan terakhir untuk mengubah nasib keluarganya. Keesokan harinya di tempat latihan, pelatih James memberitahu Joe bahwasanya tubuh James mulai dimakan rematik dan juga cedera di tulang rusuknya belum benar-benar pulih. Di atas ring nanti, sedikit saja melakukan kesalahan, akibatnya bisa sangat fatal. Singkat cerita, tahun 1935 pun tiba. Hari yang akan menentukan nasib James akhirnya datang. Berbeda dari biasanya sebelum berangkat, James memeluk dan mencium anak-anaknya dengan begitu lama. Sementara itu, Nyonya hanya berdiri terdiam aja. Ia masih belum sanggup merestui suaminya menghadapi pertarungan yang bisa saja merenggut nyawanya. Dengan perasaan yang sangat berat, ia pun meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan menuju arena, James melihat begitu banyak orang melambaikan tangan meneriakkan dukungan kepadanya. Di sisi lain, May menitipkan anak-anak kepada bibinya sembari berpesan agar radio jangan dinyalakan. Dan seperti biasanya, May memilih pergi ke gereja untuk berdoa. Namun ketika tiba di sana ia dibuat bingung karena bangku-bangkunya telah dipenuhi ratusan orang. Sang pendeta kemudian memberitahu bahwa orang-orang ini datang untuk berdoa untuk James, yang rupanya James telah menjadi simbol harapan. Jika James mampu bangkit dari keterpurukan, maka mereka percaya
hidup mereka pun suatu hari akan ikut membaik. Sementara itu di belakang panggung Madison Square Garden, James duduk diam dengan tatapannya yang kosong dan tak sedikit pun terlihat semangat di wajahnya. Namun beberapa saat kemudian, seseorang perlahan memasuki ruang ganti yang ternyata itu adalah May. Excuse me, man. Can't win without me behind ya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menggenggam tangan James dan berkata bahwa ia percaya kepada suaminya. Ucapan sederhana itu seolah menghapus seluruh beban di hati James. Sedikit informasi, selama ini May tak pernah sekalipun menonton pertandingan James secara langsung karena May merasa kesakitan ketika melihat atau mendengar James terpukul. Karena itulah setiap kali James bertanding, May selalu memilih berdoa di gereja. Tak lama kemudian, James berjalan keluar menuju arena. Pembawa acara kemudian memperkenalkannya sebagai pria yang setahun lalu masih mengantri roti gratis, kini berdiri sebagai penantang gelar juara dunia kelas berat. You can do it, Jimmy! I gave you the rules in the dressing room. 1 minute. Have a picnic, all right? Boy! Bel pertama pun akhirnya berbunyi. Inside of there and shorten up the punches. Side is yours. Experts at ringside were wrong again. Without a care in the world. Hard right to the head. Swats it away. Sharp, efficient, Clifford, short. Cover up, cover up. That's right, spot, Jimmy! Film kemudian melompat ke ronde kelima. Hal yang benar-benar mengejutkan mulai terjadi yang dimana saat petinju-petinju lain biasanya sudah tumbang, namun tidak dengan James. Merasa James tak kunjung roboh, Max mulai kehilangan kesabaran. Ia beberapa kali menyikut James, lalu memukul bagian pahanya. Dua-duanya merupakan pelanggaran dalam dunia tinju. Bahkan Max terus berusaha memancing emosi James dengan menghina May menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Meski begitu, James tetap menahan emosinya. He's nothing. Nobody. Guy has got nothing. Well, quit screwing around. Hey, relax. Memasuki ronde ke-6, Max akhirnya berhenti bermain-main dan mulai mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh James tanpa henti hingga James benar-benar terpojok. Beruntung, bel ronde berbunyi tepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sementara itu, May yang kembali ke rumah bibinya mendapati anak-anak sedang berkumpul di depan radio, dan May gak lagi melarang. Waktu terus berjalan tanpa terasa pertandingan telah memasuki ronde ke-11. Joe yang mulai panik mengingatkan James untuk menyerah saja jika memang gak sanggup lagi. Joe gak mempermasalahkan kekalahan, asalkan James masih bisa pulang dengan selamat. Baginya, James sudah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang petarung sejati. Thanks, Joey. For all of it. Memasuki ronde ke-12, keadaan mulai berubah. James perlahan mengambil alih jalannya pertandingan dan Max justru mulai terlihat kelelahan. Karena frustrasi, ia kembali melakukan pelanggaran dengan menunjuk paha James. Film kemudian melompat ke ronde terakhir, yaitu ronde ke-15. Joe berulang kali mengingatkan James agar menghindari Max sampai pertandingan berakhir. Namun, James memilih melakukan hal yang sebaliknya. Ia terus maju,
terus menekan, terus memaksa sang juara bertahan, bertarung hingga detik terakhir. Seluruh penonton berdiri, tak ada satupun yang berani berkedip. 10 detik terakhir, James melancarkan rangkaian pukulan terbaiknya hingga bel panjang akhirnya berbunyi. 15 ronde telah berlalu. Pria yang setahun lalu mengantri roti kini baru saja memberikan salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah tinju. Semua mata kini tertuju kepada para juri. Beberapa detik terasa begitu lama, hingga akhirnya Ladies and gentlemen, winner, James Braddock dinyatakan sebagai pemenang, sekaligus juara dunia kelas berat yang baru. Dan May memeluk anak-anaknya sambil menangis bahagia. Ribuan penonton berdiri memberikan penghormatan, dan di luar arena jutaan rakyat Amerika ikut merayakan kemenangan seorang pria yang telah mengajarkan mereka semangat kehidupan. Setelah menjadi juara dunia, James berhasil mempertahankan gelarnya selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya dikalahkan oleh Joe Louis. Menariknya, Joe Louis sendiri pernah mengatakan bahwa James Braddock adalah lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi sepanjang karirnya. Saat Perang Dunia Kedua pecah, James juga ikut mengabdi kepada negaranya. Setelah perang berakhir, ia kembali bekerja di pelabuhan. Namun kali ini bukan lagi sebagai buruh angkut. Ia menjadi pemilik sekaligus pengelola alat berat di tempat yang dulu menjadi saksi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dan dengan uang hasil pertarungan melawan Max Baer, James dan May akhirnya membeli sebuah rumah di New Jersey. Di sanalah mereka membesarkan ketiga anak mereka dan menghabiskan sisa hidup bersama. Ya, begitulah kisah nyata James Jimmy, Cinderella Man, Bulldog Braddock, yang berhasil mengingatkan kita bahwa seorang ayah akan rela dihajar, dipermalukan, bahkan nyawanya pun rela diberikan asalkan saat ia pulang. Ia tidak mendapati istri dan anak-anaknya harus menderita karena merasa dirinya belum mampu menjadi sandaran. Setelah mendengar siput, sekarang saatnya siput mendengarkan pendapat kalian. Jadi, apa yang kalian rasakan setelah menonton film ini? Coba kongsikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin justru dari perbedaan pendapat itulah kita bisa melihat betapa rumitnya menjadi manusia. Dan kalau kalian menikmati cara siput memaknai sebuah film, itu berarti perjalanan kita memang cocok untuk dilanjutkan. Dan tombol merah-merah itu kalian tahu sendirilah harus diapakan.